Shalom sahabat Kristus terkasih, kembali dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema perenungan kita pada hari ini adalah Ia hadir dalam keterbatasan kita. Firman Tuhan tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67 hingga yang ke-80 yang demikian firman-Nya. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, banyak orang termasuk saya berusaha menaklukkan keterbatasan, berencana mensiasati keterbatasan, menolak keterbatasan, menerobos keterbatasan, melawan keterbatasan, dan lain sebagainya. Pendek kata, keterbatasan kita anggap sebagai penghalang untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi tahukah sahabat bahwa Allah sering menyatakan dirinya justru saat kita menyadari keterbatasan kita. Saat kita tertunduk lemah dan dengan rendah hati berkata, "Aku tidak sanggup Tuhan." Nah, catatan Alkitab menyatakan betapa banyak orang besar itu justru dipanggil Allah dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Contohnya, kisah dalam teks perikop kita hari ini, di mana Zakaria merasa dirinya dan istrinya sudah lanjut umur dan mandul. Tak mungkin lagi bisa punya anak yang Allah akan pakai menjadi nabi besar, pembuka jalan bagi kedatangan Mesias. Tetapi Allah justru memakai keterbatasan usia dan kemandulan Elizabeth untuk menyatakan rahmat dan mukjizat Allah yang besar bagi kelahiran Yohanes Pembaptis, yang Yesus sendiri katakan tidak ada nabi sebelum dan setelahnya yang lebih besar dari Yohanes. Sahabat Kristus, mungkin kita juga sering merasa kecil dan terbatas apabila dibandingkan dengan orang lain yang hidupnya lebih enak, lebih beruntung, dan lain sebagainya. Kita kerap memandang diri sendiri kecil, apes, dilupakan Tuhan, sehingga tertimpa berbagai kesulitan dan masalah. Tentulah kita ingin diberkati Tuhan seperti orang-orang lain, bahkan lebih dari orang lain. Nah, sahabat Kristus, tahukah bahwa Allah itu pemberi berkat yang pas ukurannya pada setiap orang? Semua diberi dalam waktu dan kapasitasnya, yang semuanya itu pas. Allah tidak pernah meleset atau timpang dalam menimbang. Ia hanya ingin agar kita menyadari kapasitas diri kita dan berdamai dengan kelemahan kita. Jika kita mau berdamai dan mengolah kelemahan itu secara tekun, tanpa sibuk membandingkan diri dengan keberuntungan orang lain,
maka Allah akan menolong kita menembus kelemahan dan keterbatasan diri kita. Lewat perenungan kita hari ini, Allah mengajarkan kepada kita, yang pertama, untuk kita mampu mendefinisikan bahagia sebagai tindakan radikal untuk melakukan firman dan kehendak Allah. Dan yang kedua, menciptakan lebih banyak ruang bagi kesatuan hati dan roh dalam mengolah kesulitan dan kehidupan. Yang ketiga, kita mau berdoa setia meminta hikmat dan sukacita yang bersumber dari dalam, bukan pembandingan dari luar. Dan yang keempat, yaitu menemukan Allah dan kehendaknya dalam keterbatasan kita. 4 hal inilah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita kerjakan sebagai bagian kita. Sementara Allah akan mengerjakan bagiannya dengan caranya dan waktunya sendiri. Sama seperti Zakaria yang akhirnya menyadari bahwa dalam kelemahan dan keterbatasannya itulah Allah bekerja mendatangkan rahmat yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Karena itu sahabat Kristus, carilah wajah Allah dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Sebab Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Ia membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin.